Kita sama-sama bersalawat dulu kepada Rasulullah, semoga bertambah mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya anusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidana wa Habibana wa Syafi'ana wa Qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhiratmu, bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surgamu, bisa bersanding dengan orang-orang yang engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulika al-karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya najil ulumi wal hikam. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Jaharudin beserta jajarannya, juga Pak Ahmad Kaswadi selaku Ketua DKM beserta jajarannya, Pak Bambang, juga Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya tahun baru Hijriah ini. Semoga tahun ini bukan tahun yang terakhir dalam hidup kita. Kita akan berjumpa dengan tahun-tahun Hijriah berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Dan semoga tahun ini lebih bermakna, lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW yang makam kuburannya di bulan haji yang lalu dipenuhi, diziarahi oleh jutaan umat yang mencintai, jutaan umat yang merindukan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengangkat satu tema, yaitu memaknai hijrah di era kekinian atau di masa kini. Karena ini acaranya khataman Quran, jadi saya langsung fokuskan ya tentang menghijrahkan Al-Quran dalam hati kita. Ya, menghijrahkan Al-Quran dalam hati kita. Karena yang dimaksud pecinta Quran, atau kalau dalam bahasa hadis itu ahlullah hamilul Quran, keluarga besarnya Allah itu adalah orang-orang yang pecinta Al-Quran. Maka yang dimaksud mencintai Al-Quran itu bukan hanya sebatas membaca saja. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita menjadi ahlul Quran. Mencintai Al-Quran itu bukan hanya membaca Al-Quran saja. Selain membaca, maka kita juga harus mengkaji. Syukur-syukur kita bisa menghafalkan. Dan setelah sudah mengkaji, baru kita mengamalkan. Jadi ada 3M dalam mencintai Quran. Ya. 3M-nya ini bukan 3M COVID kemarin, bukan ya. 3M di sini adalah membaca, mengkaji, lalu apa? Mengamalkan Al-Quran. Baru kalau kita sudah bisa melakukan itu, kita disebut dengan hamilul Quran atau disebut dengan ahlul Quran. Ya. Membaca penting, ya, karena di luar sana ada pemahaman Pak, Al-Quran itu nggak penting dibaca, yang penting kan dikaji sama diamalkan. Ya, ini yang sering digembar-gemburkan oleh kelompok JIL, Jamaah Islam Liberal. Ya, ngaji khatam-khatam lagi nggak penting Pak. Yang penting itu mengkaji, katanya. Yang penting mengkaji, lalu setelah itu adalah mengamalkan. Nah, memang kedengarannya sih enak gitu. Ya, karena Al-Quran itu bukan kitab bacaan. Buat apa dibaca kalau nggak tahu maknanya gitu Pak? Cara mereka memberikan penjelasannya begitu. Dan JIL ini sasarannya kepada anak-anak muda, eksekutif muda itu Pak. Ya, karena mereka berusaha untuk mencocokkan pemahaman Al-Quran itu dengan logikanya. Jadi kalau nggak cocok dengan logika, mereka pikir-pikir. Ya. Jadi bukan Al-Quran harus dicocokkan dengan akal, tapi harusnya apa? Akal yang dicocokkan dengan Al-Quran. Kalau ada ajaran Quran kok kelihatannya nggak cocok dengan akal, itu bukan yang salah, bukan ajaran Qurannya, mungkin akal kita yang belum sampai memahaminya. Ya. Jadi membaca Al-Quran itu penting, karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran yang kita baca ini kelak pada hari kiamat
akan didatangkan oleh Allah dan memberikan syafiat, memberikan syafaat kepada para pembacanya, kepada para pecintanya. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan untuk baca Quran. Jadi kalau ada pemahaman mengatakan baca Quran itu nggak penting, yang penting adalah mengkaji sama mengamalkan, Pak. Pertanyaannya, itu kalau sholat yang dibaca apa itu, Pak? Ya, jangan-jangan bukan baca surat Fatihah, ya. Jangan-jangan yang dibaca surat tanah itu, ya. Kalau mereka mengatakan baca Quran itu nggak penting, berani nggak dia sholat nggak usah baca Al-Fatihah? Kan baca Quran nggak penting kan? Buktinya di dalam sholat membaca Fatihah itu rukun dari sholat. Seluruh mazhab bersepakat la sholata illa bi Fatihatil kitab, itu hadisnya. Tidak dihitung sholat kalau dia tidak baca surat Fatihah. Nah, kalau orang mengatakan baca Quran itu nggak penting, yang dibaca saat sholat surat apa? Ya, jadi jelas baca Al-Quran itu ada dalilnya. Dan Rasulullah SAW sendiri, Pak, adalah orang yang terus, Rasulullah itu, Pak, pernah dalam suatu malam, ini tepatnya pada malam 10 hari terakhir Ramadan, satu malam itu pernah menghatamkan Al-Quran 30 juz. 30 juz, bukan juz 30, jangan kebalik, ya. Dalam satu malam, ada yang mengatakan itu malam ke-27, wallahu a'lam. Itu di bulan Ramadan. Kalau membaca Quran itu nggak penting, ngapain Rasulullah baca Al-Quran? Dan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu surat Al-Alaq. Di mana surat Al-Alaq itu diawali dengan ayat pertamanya apa, Bapak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kenapa kita disuruh membaca? Ya, kalau ada kan bahasa sekarang itu membaca jendela ilmu. Karena untuk mendapatkan ilmu memang sarananya apa? Membaca jendela dunia. Itu menunjukkan betapa Al-Quran itu memberikan apresiasi kepada orang-orang Islam yang senang membaca, termasuk baca Quran, membaca ayat yang tersurat yang barusan, membaca ayat yang tersirat alam semesta ini. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang tersirat dan tersurat itu banyak memberikan inspirasi ilmu pengetahuan buat kita. Ya, jadi dalam hadis banyak hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Jangankan yang baca Al-Quran, Pak, kalau kita buka dalam hadis yang lain, ma min baitin aw majlisin yatadarasuna al-Quran ila haffat umul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarallahu man. Itu hadis yang lainnya. Tidak ada rumah, tidak ada majelis, tidak ada tempat yang dibuat baca Al-Quran kecuali tempat itu akan dikerumuni, akan didatangi oleh para malaikat-malaikat Allah. Insya Allah yang datang ya ke tempat sini bukan hanya kita, malaikat-malaikat Allah pun berdatangan di tempat-tempat yang dibuat membaca Al-Quran. Kalau malaikat sudah datang di satu tempat, wah hafat humul malaika, lalu apa? Wa nazala alaihimur rahmah. Nggak mungkin malaikat itu datang dengan lenggang kangkung, Pak. Setiap malaikat datang pasti membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak cuma di situ lagi, apa? Wa dzakarallaha man indah, dan seluruh orang yang membaca Quran akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat di langit sana. Insya Allah nama kita akan viral di langit, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau viral di bumi apa di langit? Orang antariksa sana kan ya. Mau viralnya di bumi apa di langit? Langit saja, Pak. Kalau viralnya di bumi, Pak, nggak lama, Pak. Ya, makanya kan ada orang lagi terkenal, itu lagi viral, lagi naik daun. Bahasanya aja naik daun, nggak lama mau ke daun dinaikin. Harusnya naik pohon, monyet itu nanti pohonnya. Ya, jadi kalau kita viral di bumi, nggak lama, Pak. Ya kan? Kalau orang itu viralnya diviralkan oleh manusia, nama besarnya dibesarkan oleh manusia, nama besarnya dibesarkan oleh media, nanti hancurnya juga oleh media juga. Nanti hancurnya oleh manusia juga, Pak. Tapi kalau nama manusia dibesarkan oleh Allah, tak ada yang bisa mengecilkan kebaikan. Jangankan orangnya masih hidup, sudah meninggal pun orang gak akan melupakan kebaikan. Itulah orang-orang yang nanti diviralkan oleh Allah. Dan diantara yang
diviralkan Allah adalah siapa tadi Pak? Orang-orang yang ahlul Quran, yang pecinta Al-Quran. Walaupun kita di dunia nggak dikenal orang Pak, nama kita terkenal di langit sana. Ya. Dan kemudian salah satu peringatan Allah. Nah, ini peringatan Allah. Kalau tadi kan reward baca Qurannya. Lalu peringatannya gimana? Karena Al-Quran itu kan isinya apa Pak? Satu adalah reward, ya, memberikan apresiasi atau memberikan pahala, dan yang kedua adalah punishment, memberikan peringatan. Basyiron wa nadhiran. Itu misi Rasulullah SAW, diutus ke muka bumi memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Nah, kalau dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Toha, surat ke-20, 124 sampai 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Shadaqallahul adzim. Itu surat Toha, surat 20, 124 sampai 120. Ini peringatannya Pak. Barang siapa yang hidupnya mengabaikan Al-Quran, ya, dia nggak mau baca Quran, ngapain lah, ya. Lalu Allah menjelaskan orang yang mengabaikan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan memberikan dua musibah, dua bencana. Satu bencana Allah turunkan di dunia, dan satu bencana Allah turunkan nanti di akhirat. Apa satu bencana yang Allah turunkan di dunia ini? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang hidupnya mengabaikan Al-Quran, Allah akan berikan kehidupannya sempit. Masya Allah. Kehidupan yang hidup sempit, bukan rumahnya sempit Pak. Hidup sempit itu hatinya yang disempitkan oleh Allah. Rumahnya luas, seluas stadion Senayan, kolam renang 20 biji, gitu ya. Kalau hatinya sempit Pak, tetap terasa sempit rumah itu. Kenapa hati orang itu disempitkan oleh Allah? Karena hatinya nggak nyambung dengan Allah, nggak nyambung dengan Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, qalbuhu wusul ilallah, itu hati kita menghubungkan dengan Allah. Maka semakin hidup ini membersamai Allah, menghubungkan dengan Allah, maka hidup kita akan diberikan keluasan oleh Allah. Orang kalau hidupnya selalu membersamai Allah, ya, insya Allah orang itu tidak akan mudah stres dalam hidupnya. Orang stres itu bukan karena masalah Pak. Orang stres itu jangan-jangan dia salah dalam menghubungkan, dalam melarikan masalahnya. Maka disinilah pentingnya kita terus menghubungkan dengan Allah. Melalui apa? Kalamullah, melalui Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, itu Allah Pak membacakan ayat buat kita sesungguhnya. Bukan kita yang membaca, Allah yang menasihati kita. Ya. Lalu musibah yang kedua, orang yang mengabaikan Quran nanti di akhirat apa? Ini ngeri nih Pak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran itu Pak, bukan kata Ustaz. Allah bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Lalu orang itu bertanya sama Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Itu ayat lanjutannya. Ya Allah, kenapa engkau butakan aku ya Allah? Kan dulu aku dalam keadaan melihat. Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kenapa hari ini aku butakan engkau? Karena dulu telah datang ayat-ayatku, engkau mengabaikan, dan hari ini aku abaikan engkau. Na'udzubillah. Coba sering membaca surat Toha itu Pak. Surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai 126 untuk memotivasi kita supaya kita semangat untuk baca Al-Quran. Ya. Lalu apakah hanya membaca Al-Quran? Belum. Harus ditingkatkan Pak. Apa itu? Pengkajian. Mengkaji. Kalau hanya membaca,
nanti jatuhnya kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala saja. Tapi untuk mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, nggak bisa hanya dibaca Arabnya saja, Pak. Harus tahu maknanya. Ya, itu yang kedua, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah. Kalau kita mengkaji ayat-ayat Allah, maka di dalam ayat-ayat Allah itu, Pak, banyak inspirasi kehidupan, banyak menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Saya ambil salah satu contoh saja, Pak, karena nggak mungkin saya bahas secara utuh ya. Kita bisa buka dalam Al-Quran 15 abad yang lalu, Pak. Al-Quran menganjurkan ibu-ibu untuk menyusui bayinya dengan ASI selama 2 tahun. Di surat berapa, ayat berapa? Nah, yang bisa saya kasih hadiah minum ya 1 botol gratis gitu ya. Di Quran, Pak, 15 abad yang lalu sudah Allah turunkan ayat yang menganjurkan seorang ibu supaya menyusui bayinya dengan ASI selama 2 tahun. Jadi harusnya ibu kalau ditanya, ibu kok nyusui bayi dengan ASI, anjuran siapa? Pasti jawabannya apa? Anjuran dokter, Pak Ustaz. Padahal itu anjuran Quran 15 abad yang lalu. Allah sudah turunkan di Al-Baqarah surat kedua 233. Walil walidati yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Seorang ibu diperintahkan Allah untuk menyusui bayi haulaini 2 tahun, Pak, dengan asinya secara sempurna. Ya, jadi bukan anjuran dokter, tapi anjuran apa? Al-Quran. Ya. Lalu Al-Quran bicara tentang sosial media. Ya, bagaimana sih cerdas dalam bermedsos itu? Allah sudah turunkan surat Al-Ahzab, surat ke-33, 70, 71. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu Al-Ahzab surat 33 70 71, Pak. Bagaimana bermedsos dengan baik? Coba kita lihat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Berucap tidak selamanya dengan mulut sekarang ini. Berucap bisa dengan jempol. Berarti berucap itu sudah diperintahkan oleh Allah. Berucap yang benar itu sudah diperintahkan oleh Allah, Pak. Bagaimana ucapan yang benar itu? Ya, kalau di dunia medsos, ya jangan kita nge-share berita-berita fitnah, berita-berita hoax. Karena itu bukan berita, bukan sebuah ucapan yang benar, bukan berita yang benar. Ya. Jadi waqulu qaulan sadida, ucapkanlah dengan ucapan yang benar, baik yang diucapkan melalui mulut atau melalui apa? Jempol. Pastikan, Pak, bahwa apa yang kita share, apa yang kita posting di sosial media itu berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan hoax, bukan berdasarkan fitnah. Apa kata Quran tentang fitnah? Al-fitnatu asyaddu minal hoax. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, bahkan dari sosial media, Pak, kalau kita salah menge-share, salah memposting, itu dosa jariahnya sangat luar biasa. Pokoknya ada berita fitnah, lalu di-share di grup WA, dari grup WA di-share lagi, padahal itu berita fitnah, Pak. Maka kalau itu diterima oleh 100 orang, dosanya 100 orang itu akan dibebani kepada orang yang menge-share itu. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi berita itu masih berseliweran di sosial media, maka dosa itu mengalir terus ke alam kuburnya. Jadi jangan kita asal nge-share, asal posting. Lalu bagaimana cara Quran memberikan untuk cerdas dalam bermedsos? Surat Al-Hujurat surat 49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'a fasikum binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan main nge-share, tapi fatabayyanu, cek and recheck. Hebat ya Al-Quran itu, Pak. Padahal Al-Quran diturunkan saat itu belum ada Facebook, belum ada WA, belum ada IG, belum ada YouTube, Pak.
tapi ayat-ayat Al-Quran itu memberikan guidance bagaimana bermedsos yang baik tadi. Dimulai dari apa? Berucaplah yang benar, baik ucap melalui mulut ataupun ucapan yang dari jempol-jempol kita. Ya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu akan tergantung menjaga lisan. Baik yang ini Pak, ataupun yang jempol. Gara-gara jempol orang masuk penjara. Gara-gara lisan orang dicaci maki orang. Tapi gara-gara lisan juga orang bisa dipuji orang. Nah, medsos itu kan seperti apa Pak? Seperti pisau bermata dua. Tergantung kita. Kalau itu digunakan hal yang baik, seperti kayak kita ngaji begini kan masuk di medsos begini Pak. Ini membawa kebaikan. Tapi kalau kita salah menggunakan, ya, maka itu akan mencelakakan diri kita. Apalagi kalau bicara medsos itu ada jejak apa? Ada jejak apa? Digitalnya, lebih susah lagi. Ya. Jadi inilah hebatnya Al-Quran. Lalu Al-Quran bicara tentang ilmu apa? Geologi bumi. Bagaimana kita menjaga ekosistem alam. Allah turunkan surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-11, 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya merusak bumi, kalau dalam tafsir Ibnu Abbas ada dua, ada merusak fisik, ada merusak non fisik. Merusak fisik apa? Mengambil manfaat dari alam, dan memikirkan keseimbangan. Itulah kalau merusak bumi. Dan itu 15 abad yang lalu Pak, sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau terjadi kerusakan alam ini, yang salah bukan alamnya. Apalagi kita menyalahkan sang pencipta alam, salah. Yang salah adalah manusia dalam mengelola alam ini. Ya. Lalu merusak bumi yang kedua, menurut Ibnu Abbas, merusak yang non fisik. Apa itu Pak? Mengotori dosa, mengotori bumi itu dengan dosa-dosa manusia. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat yang ke-41, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu Al-Quran bicara tentang ekosistem alam. Ya. Lalu Al-Quran bicara apa lagi Pak? Tentang hukum. Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Hukum perdatanya ada di Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu wal yashhad katibun bil adl sampai akhir ayat. Ketika kita utang piutang, maka tulislah, hadirkan dua saksi. Dulu belum ada notaris Pak. Notaris itu inspirasi dari Al-Quran ini. Ya, tulislah, datangkan saksi supaya jangan sampai ada masalah di kemudian. Itu ilmu tentang perdata. Ilmu pidananya di An-Nisa surat keempat ayat 58. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kita menghukumi sesuatu perkara, lakukan dengan keadilan. Enggak boleh menetapkan hukum dengan pandang bulu. Kalau nanti pandang bulu, yang beruntung yang banyak bulunya. Yang banyak bulu apa? Partai. Berarti kalau ada orang kebal hukum berarti Bapak yang ngomong bukan saya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengkaji Al-Quran Pak, Al-Quran tidak hanya bicara hal-hal yang normatif saja. Selama ini kan kadang kita berpikir Al-Quran itu kan isinya paling kan urusan-urusan halal, haram, surga, neraka, kafir, mukmin. Padahal di dalam Al-Quran Pak, itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Seorang profesor dari Amerika yang namanya Profesor Michael Hart, yang dulu pernah membuat buku 100 orang berpengaruh di dunia, dan urutan pertamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga pernah memuji Quran, Pak. Selain memuji Nabi Muhammad, beliau pernah memuji Quran. Ya, beliau katakan apa? Aku datang di beberapa negara. Aku bertemu dengan orang yang punya berbagai agama. Tapi begitu aku datang di negara-negara Muslim, aku terkaget karena di sana banyak orang-orang yang bisa menghafal Alkitabnya, kalau kata mereka. Kalau kata profesor, banyak yang hafal dengan Qurannya. Aku datang ke tempat agama yang di luar Islam,
belum pernah aku menemukan seorang pastor, pendeta hafal dengan Alkitabnya. Tapi begitu aku datang ke negara Islam, banyak orang-orang Islam menghafal Al-Qur'annya. Lalu aku mencoba, kata profesor, aku mencoba mengkaji isi Qur'annya. Ternyata aku mendapat ilmu di sana. Ini pernyataan bukan dari orang Islam, Pak. Kalau non-Muslim mengkaji Quran dapat ilmunya, kenapa kita hanya baca Quran, hanya dapat pahalanya? Harusnya kita tingkatkan, Pak. Supaya apa? Kita sudah membaca dan kita mendapat pencerahan dari Al-Quran. Ya, nah inilah pentingnya kita mengkaji. Ya, lalu yang ketiga baru kita amalkan. Kita mengamalkan isi Al-Quran. Nah, kalau kita lihat salah satu ayat nih Pak, di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzan. Ya, surat berapa? Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa yang hidupnya itu tunduk kepada Allah, berserah kepada Allah, lalu diwarnai hidupnya itu dengan banyak berbuat kebaikan, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar. Dan dalam kehidupannya la khaufun alaihim walau yahzanun, orang itu tidak akan dihantui dengan ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Ini pencerahan Quran, Pak. Jadi kalau hidup mau bahagia, dua kuncinya menurut Quran. Pertama apa? Hidup ini harus tunduk kepada Allah, jangan tunduk sama hawa nafsu. Hidup ini harus selalu apa? Membersamai Allah, melibatkan Allah. Apapun persoalan hidup kita, kalau kita melibatkan Allah, pasti seberat apapun masalah hidup kita akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah yang membuat hidup, tentunya Allah lebih tahu tentang solusi hidup. Ya, ini bangunan masjid yang bangun siapa nih Pak? DKM. Ya, yang bangun tukang. Ya bangun siapa? Rumah kita yang bangun siapa? Begitu ada masalah rumah, masalah bangunan Pak, yang pas larinya ke siapa? Larinya ke tukang kan? Kalau lari ke Pak Ustadz gimana? Nyambung nggak kira-kira Pak? Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz datang ke rumah Pak Ustadz, gentengku bocor Pak Ustadz, tolong bacain surat Yasin 41 kali Pak Ustadz. Itu apa bibirnya? Nggak cuma duwer, jontor, nggak selesai. Udah jelas yang membuat bangunan itu tukang, begitu ada masalah dengan bangunan, ya larinya ke tukang, karena yang membuat lebih tahu urusannya. Apa ya bedanya hidup ini yang membuat Allah? Kenapa harus ke Allah? Karena yang membuat hidup pasti lebih tahu tentang solusi hidup. Dan itu pemberitaan Quran Pak. Jadi nggak perlu kalau mau cari bahagia kita cari tempat yang jauh-jauh. Kunci kebahagiaan hidup itu ketika dalam hidup ini kita membersamai Allah. Ya, nggak usah bicara kita membersamai Allah deh. Ini di sini kan ada anak, ada bapak, ada ibu. Ini anak-anak kecil ini Pak. Kalau dibersamai oleh orang tuanya, kira-kira terasa nyaman nggak? Nyaman. Merasa ada yang ngawasi, melindungi, yang ngasih jajan kan itu. Itu contoh seorang anak kecil membersamai orang tuanya, dia mendapatkan ketenangan. Lalu bagaimana seorang hamba yang hidup dalam dekapan Tuhannya, masuk lebih tenang. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya kok sering stres, sering depresi, itu bukan karena masalah. Jangan-jangan dia salah dalam melarikan masalahnya. Ada masalah bukannya ke Allah, malah ada masalah larinya ke dukun. Ya, padahal dukunnya lagi banyak masalah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang kedua, kalau hidup ini mau mendapatkan kebahagiaan, selain hidup ini harus tunduk kepada Allah, yang kedua apa? Hidup ini harus diwarnai dengan berbuat kebaikan. Ini petunjuk Quran. Nah, kalau kita nggak memahami maknanya kan nggak paham kita. Banyak orang cari kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh, bahkan mereka ngeluarin apapun, yang penting saya bisa bahagia. Padahal ternyata kebahagiaan itu 15 abad yang lalu sudah diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Ya, selain hidup ini membersamai Allah, yang kedua apa? Warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, paling tidak berbuat baik dengan sedikit orang. Kalau sedikit orang pun nggak bisa juga, paling tidak jangan menyakiti orang. Ini udah nggak bisa berbuat baik, nyebelin lagi Pak. Hidup lagi ke orang itu ya. Ya Allah ya, jangan sampai. Ya, khairun nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat buat orang lain. Rasulullah itu Pak, ketika lama nggak datang Pak, sahabat-sahabat tuh rindu untuk sekedar bertemu dengan Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa sih kok kamu kepingin ketemu Rasulullah? Ketika aku lagi banyak masalah, aku lihat wajah Rasulullah langsung hilang masalah. Ya Allah, wajahnya saja menghilangkan masalah. Kalau umatnya gimana Pak? Di luar nggak ada masalah, lihat tampang kita langsung datang masalah. Itu artinya bahwa kita belum bisa memberikan manfaat. Jadi kalau kita kepengen tahu apakah kita sudah memberi manfaat buat masjid ini, buat lingkungan ini Pak, lihat ketika kita sudah mulai nggak nampak. Orang nanyain kita nggak? Nanyain Pak, kenapa? Ada utang ya, itu beda. Kemana ya? Biasanya kan gitu Pak, orang kalau sudah mentoreh kebaikan di satu tempat Pak, nggak ada saja ditanyain orang. Ya, biasanya Pak Bambang itu kan kalau sholat di belakang imam, kemana ya? Udah 2 hari nggak ada. Begitu Pak. Oh, lagi sakit apa? Sakit panu. Sakit panu ya. Paling tidak begitu dengar berita sakit, pasti apa yang dipanjatkan? Doa. Maka itulah yang dimaksud Quran. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan akan kembali pada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, dosa pun akan kembali kepada dirinya. Maka salah satu kunci Quran ya, kunci dari Al-Quran, kalau hidup mau bahagia, hidup ini harus banyak membawa kebaikan-kebaikan, bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Orang yang baik itu bukan orang yang hanya berbuat baik untuk dirinya, tapi orang yang menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Orang yang baik bukan orang yang mencari surga sendiri, tapi orang yang menjadi jalan ke surga buat orang lain. Ya, nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam mencintai Al-Quran ini memang perlu ada halakoh-halakoh seperti ini Pak. Ya, kalau hanya cuma menunggu kesadaran Pak, ya dengan kesibukan-kesibukan kadang kurang. Ya, udah niati baca, tiba-tiba ada telepon bunyi, terganggu lagi. Tapi kalau diorganisir kayak begini, ini kan jauh lebih apa? Memotivasi. Ya, apalagi kalau ini dilakukan bukan individu, ini dilakukan dalam satu keluarga. Ya, kan sesuai dengan petunjuk Quran juga kan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluarga. Orang tua yang baik Pak, bukan orang tua yang cari selamat sendiri, tapi orang tua yang menjadi jalan keselamatan buat keluarganya. Orang tua yang baik bukan orang tua yang ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang banyak kepada keluarganya, tapi orang tua yang baik, orang tua yang hebat ketika orang tua itu meninggal dunia mewariskan ilmu dan keimanan kepada anak dan keluarga. Ya, itulah yang dimaksud qu anfusakum wa ahlikum. Kan kita kepengen kan kita sama-sama masuk surga bersama keluarga. Kalau tadi dikatakan jagalah anakmu, keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kalau maaf Pak, kalau kita masuk neraka, berarti badan kita akan dijadikan bahan bakar. Lalu anak kita masuk neraka, jangan-jangan badan orang tua dijadikan pembakar untuk badan anak kita. Atau sebaliknya, badannya anak kita dijadikan kayu bakar membakar badan orang tuanya. Masya Allah. Ya, maka disinilah pentingnya kita terus meningkatkan apa? Semangat di dalam membaca Al-Quran. Maka mencintai Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya, tapi yang dimaksud orang mencintai Al-Quran ketika Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Maka hijrahkan Al-Quran ke hati kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Quran, mengkaji Al-Quran, semoga kita juga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, saya kira itu
kajian saya kasih kesempatan, barangkali ada yang mau tanya jawab, maka dipersilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, setiap pelantikan pejabat itu apa presiden, mau menteri, mau apapun itu Al-Quran itu. Ya. Saya berjanji tidak akan korupsi dan seterusnya. Tapi ternyata mereka korupsi. Gimana Pak Ustaz? Al-Quran kok dipermainkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doakan Pak, semoga suatu saat Pak Ustadz jadi presiden. Aminnya sambil ketawa, nggak serius. Amin. Nah, terpaksa nih kayaknya amin. Ya, karena aminnya sambil ketawa, saya nggak jadi, saya batalin aja. Ya. Saya juga nggak tahu Pak, itu sejak kapan itu kan? Artinya orang jadi pejabat atau disumpah dengan Quran. Padahal kalau saya membuka sejarah-sejarah di masa Rasulullah, di masa sahabat nggak ada praktek-praktek itu, ya, gitu ya. Makanya kalau saya tadi bilang doain saya jadi presiden, nanti saya akan tekan DPR supaya membatalkan itu Pak, cara-cara itu. Ya. Cuma karena yang doain tadi sambil ketawa-ketawa nggak serius, saya nggak jadi. Jadi kalau ditanya, emang nggak boleh Pak Ustadz? Emang dilarang? Ya, pertanyaannya nggak ada larangan, juga nggak ada anjuran. Kan gitu kan? Kalau nggak ada larangan, nggak ada anjuran, berarti sifatnya mubah. Hanya sesuatu yang bersifat boleh saja. Tapi kalau ditanya, ini kan anjuran, di mana anjurannya? Kalau bicara tentang pejabat, setelah Rasulullah wafat Pak, itu ada yang namanya khalifah, khulafaur rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pada saat itu. Nggak ada Pak, kemudian disumpah. Nah, pada saat Abu Bakar belum ada Qurannya Pak. Karena semua sahabat-sahabat itu penghafal Quran. Mulai Al-Quran dimushafkan, dibukukan itu pada masa Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Maka kalau kita punya Quran dari Arab itu sering ditulis mushaf Utsmani, gitu ya. Karena yang memushafkan Al-Quran itu adalah Sayyidina Utsman. Di masa Rasulullah nggak ada Quran buku, tuh nggak ada Pak. Abu Bakar pernah dikasih usulan. Abu Bakar bilang, afa'alta ma fa'alta Rasulullah SAW. Apakah kamu mau membuat sesuatu yang Rasulullah tidak pernah menyuruhnya? Jadi Sayyidina Abu Bakar tuh hati-hati Pak. Rasulullah nggak pernah kok menyuruh untuk membukukan Quran. Jadi di masa Abu Bakar nggak berani membukukan Quran. Di masa Umar pun sama, ya. Dia khawatir, dia takut karena Rasulullah nggak pernah menyuruh aku. Akhirnya pada masa Sayyidina Utsman yang didukung oleh seorang sahabat penghafal Quran, yaitu Zaid bin. Kalau cinta Rasulullah harus hafal dengan sahabat Nabi, ya. Tanya sahabat Nabi, Zaid bin siapa? Nah, masih setengah-setengah ya. Kalau istrinya Ahmad Dhani siapa sekarang? Nurdin. Jelas jawabannya ya. Karena di Quran di sahabat itu ada Zaid bin Arqam, ada Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit lah Pak yang menyusun Al-Quran itu di masa Sayyidina Utsman. Karena berpikirnya kalau nanti kita meninggal nggak ada bukunya, nggak ada mushaf Quran, lalu gimana dengan orang setelah kita untuk bisa membaca Quran? Ya, akhirnya diinisiasilah oleh Zaid bin Sabit itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pertanyaannya itu bid'ah bukan? Nah, tapi kan ada orang di luar sana Pak, yang Nabi nggak melakukan itu bid'ah. Berani nggak dia membid'ahkan Sayyidina Utsman? Berani nggak membid'ahkan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu Pak yang membuat inisiasi untuk sholat tarawih. Rasulullah nggak pernah sholat tarawih. Rasulullah itu melakukan qiyamul lail di Ramadan. Nama tarawih itu pada masa Sayyidina Umar. Lalu orang bilang, yang nggak dijalankan oleh Nabi, bid'ah, sesat. Nah, berarti menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Sayyidina Utsman disesatkan Pak. Kalau Sayyidina Utsman disesatkan, Sayyidina Umar disesatkan, apalagi Afdoli. Nah, itu ustadz sesat, ustadz bid'ah, nggak sunnah. Ya. Nah, untuk bilang ini, jadi yang bid'ah itu bukan menjalankan sesuatu yang Nabi tidak melakukan,
bid'ah itu menjalankan sesuatu yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada syariatnya, yang tidak ada dalilnya, Pak. Ya, contoh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Terus Bapak kepingin sholat subuh itu harusnya jangan 2, 4 rakaat. Yang 2 itu sholat duhur, karena di tengah-tengah aktivitas bekerja. Nah, itu baru bid'ah. Karena itu nggak ada tuntunannya. Tapi kalau sholat subuh pakai kunut nggak kunut, habis sholat subuh wirid pelan, wirid kencang, ya itu nggak masuk urusan bid'ah, enggak. Ya, yang bid'ah itu merubah syariat. Merubah syariat sendiri pun ada 2, ada usulus syariat, ada furu'us syariat. Yang pokok syariat tadi sholat subuh 2 rakaat. Tapi yang wirid kencang, wirid pelan itu masuk furu'us syariat. Enggak wirid pun enggak apa-apa kok. Habis sholat salaman bid'ah. Lah kalau habis sholat megang HP gimana? Ya, bingung kan? Itu bukan pokok syariat, itu furu'us syariat. Jadi yang penting itu apa Pak? Pokok syariat. Ya, baik, nanti kita bahas di kajian yang lain saja ya. Baik. Jadi kalau bicara tentang apakah bersumpah dengan Quran itu dilarang, ya nggak ada larangannya Pak. Tapi kalau ditanyakan lagi, apakah ada anjurannya? Nggak ada anjurannya, hanya bersifat mubah saja. Tapi menurut saya Pak, ini menurut saya ini, walaupun itu mubah, tanggung jawab moralnya sangat berat. Karena kita sudah menghadirkan Al-Quran, artinya kita menghadirkan Allah. Jangan saat disumpah jabatan kita yakinkan orang dengan Al-Quran supaya orang lebih percaya kalau kita ini nanti tidak korupsi, kalau kita nanti tidak akan manipulasi. Tapi ternyata dalam menjabat itu kita bertentangan dengan ajaran Quran, Pak. Kualat itu. Jadi makanya kenapa pejabat-pejabat akhirnya hidupnya nggak tenang, ya. Walaupun katanya nih Pak, dia mendapat jabatan, hari-hari Pak, dia dihantui ketakutan, ya. Dan kalau orang dihantui ketakutan bisa tenang nggak? Nggak akan tenang, Pak. Ya. Maka kalau hidup ini mau tenang, jangan hidup ini diwarnai dengan perbuatan-perbuatan dosa. Warnai hidup dengan banyak kebaikan. Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Ya, jadi kalau yang sudah disumpah dengan Quran, Pak, jangan Al-Quran itu hanya sekedar buat kedok. Tapi apa? Sadarilah bahwa aku disumpah dengan Al-Quran, berarti aku harus berperilaku sesuai dengan ajaran Quran. Tapi kalau enggak sesuai dengan ajaran Quran, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, jadi kalau disumpah dengan Quran, artinya kita itu punya tanggung jawab moral. Bukan hanya sekedar buat formalitas atau simbol-simbol saja. Ya, tapi kalau saya jadi pejabat, saya nggak mau itu. Ya, saya nggak mau. Karena berat Pak. Ya, kalau nggak sesuai dengan Quran, kan aku nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya. Baik. Ada lagi? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Bu Edi. Ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, tadi saya menangkap apa hal-hal yang harus kita dalam Al-Quran. Satu, pertama kita membacanya, kita mengkajinya, dan kita mengamalkannya. Kita sudah membaca, kita sudah mengkajinya, kadang-kadang kita tidak mengamalkannya dengan baik dengan beberapa alasan, seumpamanya tuntutan pekerjaan atau saya kok belum rela mengerjakan, hati saya belum terbuka. Bagaimana hukumnya dalam Al-Quran apabila kita tahu tapi kita tidak mengamalkannya? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Al-Quran itu Pak, Allah turunkan itu sebagai pembimbing, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus ayat yang lain apa lagi? Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu sebagai apa? Pembimbing jalan. Ibarat sekarang ini kalau kita mau pergi kemana-mana Pak, kita punya map, ya. Insya Allah map saja Pak, insya Allah kita bisa sampai tujuan. Apalagi Al-Quran ini langsung mapnya dari Allah, petunjuknya dari Allah. Nah, kalau kita belum bisa menjalankan, belum bisa mengamalkan Bu, ya, yang penting jangan kita menolak kebenarannya. Ini kan ada orang nih, pokoknya aku nggak mau ngamalin yang ini nih, karena alasannya nggak sesuai dengan pemahamannya, atau nggak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kan ada juga tuh, aku nggak mau nutup aurat, aku nggak mau pakai jilbab, padahal ayatnya ada, Qurannya jelas. Lalu dia berpikir apa? Yang penting kan bukan menjilbabi kepala, yang penting kan menjilbabi hati. Itu sama itu juga pemahaman yang dia gembar-gemborkan oleh jamaah tadi itu, Islam liberal itu. Nah, buat apa kepala itu dijilbabi? Mendingan jilbabi hati. Banyak orang berjilbab malah dia masih banyak berbuat dosa. Apa hubungannya jilbab dengan dosa? Ya, menutup aurat buat perempuan itu adalah kewajiban. Adapun apakah dengan jilbab orang itu nanti jadi baik atau tidak, ya bukan karena jilbabnya, karena ilmunya, karena pemahaman tentang agamanya, kesadaran untuk menjalankan agamanya. Harusnya kalau ada orang sudah berjilbab kok masih belum baik Bu, yang harus kita lihat bukan jilbabnya. Paling tidak kalau ada seorang ibu sudah memakai jilbab, dia sudah kepingin jadi orang baik. Adapun dia belum baik, itu proses. Jangan salahkan jilbabnya. Sama seperti ada orang Islam Pak, melakukan tindakan teroris, melakukan tindakan radikal, yang disalahkan Islamnya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan teror. Islam bukan teroris, dan teroris bukan Islam. Maksud hanya gara-gara satu orang Islamnya yang disalahkan. Yang penting terima dulu itu kebenaran, jangan kita menolak. Nanti kalau kita sudah menerima kebenaran, insya Allah dalam perjalanan nanti Allah akan mudahkan kita. Yang biasanya Allah itu nggak berikan kemudahan dalam menjalani Al-Quran itu, dia sudah antipati. Pokoknya aku nggak mau, nggak sesuai dengan pemahamanku. Itu biasanya susah untuk mendapatkan hidayah sampai akhir hayat. Sama seperti gini Pak, ada orang belum sholat, lalu dia bilang apa? Sholat itu nggak wajib. Itu sampai meninggal belum tentu dia bisa menjalankan sholat. Harusnya apa? Sholat itu wajib, tapi aku belum bisa. Nggak apa-apa, jangan menolak. Karena kalau udah menolak, artinya apa? Kita sudah menutup pintu hidayah. Kita sudah nggak mau dibimbing oleh Allah. Kita nggak mau dibimbing oleh kebenaran. Ya. Jadi artinya apa yang ada di Al-Quran kita terima dulu. Adapun kita belum bisa Bu, akui bahwa kita belum bisa. Jangan menyalahkan ajaran yang ada dalam Quran. Ya, nah, kalau kita sudah menerima, nanti dalam perjalanan waktu Allah akan memberikan kemudahan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kata Nabi. Barang siapa yang Allah itu kehendaki jadi orang baik, orang itu akan dimudahkan dalam memahami kebenaran. Terima dulu. Oh ya, ini memang ajaran Quran, tapi Pak aku belum bisa ya. Insya Allah dalam perjalanannya nanti Allah nanti akan membimbing kita. Ya. Karena yang namanya apa ya, mengamalkan Quran itu kan nggak mungkin bisa secara instan, mesti perlu proses. Makanya kenapa kita disuruh untuk mengkaji Quran, suruh datang ke pengajian. Itu supaya apa? Supaya proses-proses kita itu nanti Allah yang membimbing. Ya, saya kira itu ya. Ada lagi? Satu lagi? Cukup? Baik, kalau sudah cukup kita tutup doa. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Baik, kita sama-sama baca doa Quran, doa khatam Quran bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an, orang-orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami baca, yang kami kaji pada hari ini akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kami. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi penyejuk di hati sanubari kami. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang kadang susah diobati. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Jadikan Al-Quran ini ya Allah menjadi syafaat-Mu, pertolongan-Mu di dunia dan di akhirat kami nanti. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani, rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang mendatangkan perlindungan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Demikianlah yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dan tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
baik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.